Halo semuanya, 이러한 kita baca firman 기사가 Tuhan 보고자 있는 말씀. di 2 Raja-Raja pasal 5, mulai ayat 1 sampai 14. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat menantikan atau menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel menggoyahkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau menggoyahkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dan dengan kudanya dan dengan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Arba, Na, atau dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sampai 14 kita baca. Jadi semuanya, Tuhan bukan manusia. Dia sudah penting, tinggi, dan berpikir dengan lebar. Dan jika kita memahami dengan pemahaman diri yang sempit itu dan membandingkan dengan Tuhan, itu tidak akan mungkin bisa. Melainkan, jika kita dengar firman Tuhan dan mentaati sebagaimana dan mengikutinya, Tuhan mengasihi kita dan Dia menyatakan semua pekerjaan yang Dia kerjakan kepada kita. Setelah saya percaya Yesus Kristus, Tuhan berbuat banyak hal-hal yang seperti mujizat kepadaku. Satu ketika, sejak kecil, jantung saya tidak begitu sehat. Waktu saya dilatih di tentara, saya pingsan dan jatuh selama 3 hari. Waktu itu masih muda, sekitar 22 tahun. Beberapa hari istirahat, sudah cepat sembuh. Tapi setelah berusia 50 tahun, jantungku menjadi lebih sakit. Kira saya sambil tahun 99 sudah dekat kematian. Tahun 1999, sebab itu saya dirawat rumah sakit dan diperiksa selama seminggu, tidak akan temukan apa-apa. Dan ada yang kenalan di Amerika, dan saya datang di rumah sakit di Korea. Dokter adalah usia 80.
Setelah dia pensiun, dia sering main di rumah sakit. Dia spesialis dokter. Terkadang dia bantu periksakannya. Dan dia main sama saya sepanjang hari untuk periksakannya. Dia suruh lari, membungkuk, dan terus menurut apa yang dia suruh, saya kerjakan. Dan pada malam hari ini ia berkata, minta maaf dengan kedokteran saat ini tidak bisa mengobati Anda. Tahun 99 saya hampir mati. Waktu itu saya tinggal di kota Daejeon dan masih ada bangunan 8 rantai. Waktu saya melihat pekerja di sana, itu menjadi takut. Dan sepertinya saya berhenti jantungnya. Jadi, satu ketika, saya memimpin retreat. Dan pada malam hari saya tertidur. Dan saya berpikir tempat pusat sampai ke ujung yang di mana sekolah minggu, itu agak jauh. Dan saya teringat, saya bolak-balik 4 kali per hari itu. Itu sekali jalan dan pulang sekitar 1 kilo. Berarti saya berjalan 4 kilo per hari ini. Bagaimanapun saya berpikir di dalam ketiduran, itu sudah lebih 4 kali bolak-balik. Dan mulai saat itu, saya percaya Tuhan telah menyembuhkan jantungku. Dan besok hari, saya bangun, pakai sepatu dan coba olahraga, lari. Di dekat gereja kami di kota Daejeon, samping SMA perempuan dan lapangannya cukup bagus di sana. Dan untuk satu putar kita sekitar 300 meter. Waktu saya mau lari, nggak bisa karena sakit lambungnya. Tapi beberapa hari kemudian lari sekali dan 2 kali sampai beberapa kilo. Dan jika saya ke luar negeri, selalu jogging. Dan setelah itu menjadi cukup tua, mau berenang. Dan begitulah Tuhan menjaga kesehatanku. Dan waktu kita hidup, kehidupan kita, dan terkadang pikiran-pikiran yang daripada kita, tapi jika kita mau masuk ke dalam pikiran inekvel dari Tuhan, seperti kita membaca Alkitab dan berdoa dan dengar firman Tuhan, dan jika kita tahu tentang dunia Tuhan dan hati Tuhan, ada yang sebagian yang terhubung hati kita sama Tuhan. Kalau begitu, hidup kita akan menjadi sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Tadi kita baca 2 Raja-Raja pasal 5, ada perempuan, gadis itu tidak ada yang namanya. Yang gadis itu, dia tertawan dari tentara Aram, yaitu Naaman juga tentara Aram. Dan ternyata Aram, dia adalah sakit kusta, tapi pintar untuk perang, jadi dia menyelamatkan negaranya dan membawa kemenangan, jadi pahlawan yang besar, walaupun raja pun tidak mengabaikannya. Walaupun dia pahlawan besar di tentara Aram, tapi kena penyakit kusta, merasa sakit dan sudah tidak bisa pegang pisau, pedang, mungkin, dan berada di dalam kesedihan. Dan lalu perang dengan Israel dan tangkap seorang gadis. Begitu dia bertangkap seorang gadis itu, dan naikkan ke kereta, dan bawa ke rumahnya. Nah, selalu istri tertinggal di rumah dengan sendirian. Dan katanya, sayang, saya membawa satu kado kepadamu. Coba buat gadis ini menjadi hambamu. Pakailah bagaimanapun kau mau. Begitu istri Naaman dikasih gadis perempuan sebagai hambanya. Dan mulai hari itu, karena Naaman adalah penyakit kusta, ada nanah, ada darah di bajunya, seharusnya mencuci baju, cuci piring, dan masak. Begitu, gadis ini capek karena pekerjaan. Tetapi, dia tak ada yang percaya Tuhan. Dan bilang, ya Tuhan, kenapa aku tertangkap di dalam negara musuhnya? Ini tidak ada cuti, tidak ada yang gajinya.
dan tertangkap dalam rumah sakit kusta dan kerjanya susah sekali. Dan terus kemudian, terkadang dia berpikir adik-adik di kampungnya dan teman-teman dan ibu. Oh ya Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal ini? Kenapa aku tertangkap di rumah sakit kusta? Berapa lama saya tinggal di sini? Berapa lama? Begitu dia merasa sedih sekali. Aduh, kenapa? Apa dosa yang saya berbuat? Jadi saya tertangkap dan menjadi hamba, jadi orang kusta. Dia merasa sedih sekali. Dan satu ketika, gadis ini, tiba-tiba dia memulai berpikir, oh ya, di negeri kita ada Nabi Elisa yang dikasih oleh Tuhan. Iya, ada Elisa. Jika Nabi Elisa pasti bisa menyembuhkan sakit kusta ini. Dia pernah hidupkan yang mati. Ya, oh ini benar sekali. Tuhan kirimkan ke saya sebagai tawanan, pasti ada alasannya, yaitu untuk menyembuhkan sakit kusta dari Naaman. Aku ceritakan kepadanya, biar dia datang ke Nabi Elisa, pasti dia sembuh. Jika dia sembuh dari sakit kusta, tidak ada yang kesulitan dari rumah ini, akan penuh pendamaian. Oh, jadinya Tuhan utus aku di sini. Jadi, jika dia menerima hati Tuhan masuk ke dalam hatinya, yang gadis ini mempunyai hati yang sudah jauh berbeda. Aku berkata kepada istrinya, coba sampaikan kepada suamimu jika datang ke Samaria dan datang ke Nabi dan dia sembuh, bagaimana berbahagia sukacita. Akhirnya Naaman percaya Tuhan juga. Begitu pendapat pikiran yang baru masuk ke dalamnya dan menangkap hati dia. Dan mulai saat itu, gadis ini mempunyai beda hati. Selalu seperti yang puji nyanyian tadi kita dengar pada suara, dia memuji puji nyanyian dan sukacita. Dan istri Naaman baru tahu apakah hamba ini gila enggak. Setelah dia menjadi hamba, akhir-akhirnya dia gila. Ya pasti dia gila. Kalau tidak akan mungkin bisa gitu. Satu ketika, istrinya tanya kepada gadis itu, ya kamu coba, ayo kamu. Ya ada ibu Nyona, coba datang di sini. Kalau apakah kamu punya kabar yang baik? Oh iya, saya punya kabar yang baik. Ada apa? Ini cerita tentang Naaman, Tuan kita. Apa? Tuan? Oh iya, beliau adalah sakit kusta. Jadi bagaimana? Ini maksudmu apa? Di Samaria ada Nabi Elisa. Jika ia datang kepadanya, pasti dia sembuh darinya. Oh, jangan berbohong. Semua dokter di sini pun gagal. Jadi ibu, Nabi Elisa adalah abdi Allah. Dia pernah bangunkan yang mati juga. Pasti dia sembuhkan. Tetapi, istri dari Naaman, setelah dia terus dengar dari kata gadis hamba itu, ya ada kemungkinan dia mungkin sembuh dari penyakitnya. Jadi, istri Naaman ini, jika suaminya sembuh darinya, waktu sebelumnya selalu ada berdarah di tubuhnya, sekarang sudah beku tangannya, betapa indahnya jika dia sembuh. Jadi dia tanya, coba ceritakan tentang Elisa lagi. Ya, Nabi Elisa berbuat ini dan yang lain. Oh ya, benarkah? Jadi Naaman, istri Naaman, mempunyai hati bahwa, ya, bapakku, dia yang sudah makin tua, tapi kena sakit dan berbau. Jadi, ini menyakiti hati dia juga. Tetapi setelah dia dengar dari kata gadis itu, ya, dia mempunyai harapan bahwa suaminya bisa sembuh dari penyakitnya.
Nah, ini adalah jalan kerohanian. Jika Anda berada di dalam kesulitan, kita jatuh ke dalam kesulitan. Jika kita berada di dalam penderitaan, jatuh ke dalam penderitaan dan kekhawatiran juga. Tetapi, Tuhan memberikan kekuatan yang mengatasi kekuatan, kekhawatiran, ketakutan, yaitu memberi hati yang pendamaian. Kita akan pasti menjadi damai. Pasti. Jadi, setelah saya menjadi pendeta, tahun 1962, Oktober tanggal 2, sebelumnya juga saya selalu mengaku dosa di gereja. Kenapa? Sejak kecil, waktu masih itu, susah cari makan, selalu lapar. Jadi apapun kita makan. Dan terus, awal musim panas, mau matang gandumnya, mau sedikit mencuri dan menyembunyikan dan naik di atas gunung dan membakar api dan bakar gandum itu, terus menggosokkannya dan mengupas dan ada yang isinya. Sampai sekarang tidak ada yang lebih enak daripada itu. Sering saya ceritakan hal ini, jadi tahun yang lalu, dan semua orang jemaat membawa gandum dan kami makan seperti sebelumnya, tapi sekarang ya sudah tidak terasa. Sepertinya, sesungguhnya sebab kelaparan, saya makan apel dan mencuri makanan dan berbohong banyak, pasti saya kira akan ke neraka. Jadi setelah saya membaca Alkitab terus-menerus, membaca seterusnya, dan hampir semuanya berkata, aku Tuhan, saya berdosa, tolong ampunilah. Tapi saya tidak. Melalui imamat, saya belajar bagaimana mengampuni dosa, dan sesuai dengannya, saya temukan semua dosa kita telah dihapuskan sesungguhnya. Setelah semua dosaku dihapuskan seputih salju, mulai saat itu Yesus kerja di dalam hatiku. Itu yang luar biasa. Saya mau ceritakan seorang pendeta dari gereja kami. Dia telah dipenjarahi 16 tahun karena terlibat kasus untuk pembunuhan. Dan orang ini satu sel di dalam penjara atau pembunuh yang dihukum mati. Dan orang ini adalah seorang dihukum mati, tapi dia terus kelihatannya senang hidup di sana. Jadi orang ini dulu ada anggota geng. Seorang bernama Kim Ki-sung. Satu ketika dia yang tugas untuk bakar. Dan saat dia membakar sampah sama bahan bakar, dan ada yang tongkat dari besi, dan dia potong 10 cm dan tanam di bawah. Dan setiap kali dia membakar sampah, dia menggosokkannya dan buat pisau. Dan sudah berminggu-minggu, akhirnya dia kerjakan menjadi pisau yang dan membawa ke kantongnya, dan dia berjalan di dalam penjara dan temukan seorang penjaga yang membenci dia. Tangkap dia dengan pisau. Jadi penjaga terasa pisau. Aduh, ini apa? Diam saja. Lalu dia masuk ke dalam ruangan kosong dan mengunci di dalam. Lalu menceritakannya, saya sudah tidak berminat hidup ini. Saya mau ke dunia berikutnya. Pasti di sana jauh lebih baik dari tempat ini. Tetapi saya tidak mau berjalan sendirian. Ikuti saya, dia berkata. Jadi penjaga takut dan seluruh penjara menjadi dihebohkan. Dan sudah masuk ke dalam ruangan sel dan mengunci di dalam dan dengan pisau, tidak ada yang selamatkan dia. Ini yang cerita kisah yang nyata.
Dan sepanjang malam mereka rapat dan pagi-pagi mereka membawa kayu yang besar. Dan sekitar 30 orang mengangkat bersama-sama dan memukul dinding sampingnya, dan dinding hancur. Kedua orang terpukul dindingnya, tapi masih tidak meninggal. Setelah itu, tidak ada orang yang memasalahkan orang ini. Kalau begitu, hidup dia di dalam penjara menjadi nyaman. Jadi, begitu dia hidup di dalam penjara, dan dia hampir selesai masa hukumannya, sisa 3 bulan lamanya, katanya, wah, 3 bulan kemudian aku akan keluar penjara. Dan dia tulis surat kepada temannya, bulan berapa, tanggal berapa aku pergi, coba kita berjumpa. Lalu nulis surat kepada ayahnya. Kepada ayah, anak yang tidak baik ini akan keluar penjara bulan berapa, tanggal berapa, dan saya akan berjumpa dengan Anda dan meminta maaf. Tetapi, di dalam penjara, siapa yang paling rajin dan baik adalah pimpinan agama Kristen dan Buddha sama Katolik. Ketiga orang mereka pun narapidana, tetapi mereka penanggung jawab agama. Jadi mereka seperti malaikat, orangnya kelihatannya baik. Tetapi orang-orang sepertinya mereka berkata, aku sudah cuci tangan selama 5-10 tahun, mereka tidak berdosa di dalam penjara kan? Tidak bisa akan berdosa di tempatnya. Dan baru setelah mereka keluar, tidak ada yang setahun tahan, tapi 3 bulan, 6 bulan, ada yang cepat balik dalam 1 minggu. Jadi orang ini, setelah dia menulis surat kepada ayahnya, 3 bulan kemudian saya akan keluar, akan melayani Bapa, lalu tulis surat kepada teman-temannya, bulan berapa, tanggal berapa akan berjumpa kita kan? Dan terus kemudian, di dalam penjara, banyak orang yang baik, yang pimpinan agama Kristen, Katolik, tetapi mereka pun berbuat jahatan kembali lagi. Dan jika dia minum alkohol sama teman-temannya, pasti dia akan dikembalikan di penjara kiranya. Dan di sana kebetulan ada seorang yang hukuman mati di sana, ngobrol samanya, dia kasih 1 buku. Ternyata itu buku yang aku tulis, buku tentang pengampunan dosa. Dan ini adalah orang yang sudah membunuh 6 orang, dan dia sudah menerima hukuman mati. Dan setelah dia membaca buku itu dan menerima pengampunan dosa, lalu dia sudah mempunyai pendamaian dalam hatinya. Dan terus kemudian, kenapa Anda merasa damai? Tolong ceritakan kepadaku. Dia minta tolong. Akhirnya, orang ini ceritakan kepadanya tentang Yesus Kristus. Memang tapi orang ini nggak percaya. Bagaimanapun dijelasin tidak mengerti apa maksudnya. Karena tidak pernah ke gereja. Dan bilang, waduh, kamu tidak bisa mengerti apa maksudnya. Lalu dia kasih buku yang aku tulis kepada yang lain. Jadi, mulai sore hari dia mulai baca. Dan pada malam tengah dia baca seterusnya. Dan sedikit-sedikit terus-menerus dia membaca sepanjang malam. Dan ada sedikit nggak paham dia. Lalu bangunkan orang yang kasih buku. Dan coba kasih tahu apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Begitu dia terus bertanya, oh ini maksudnya, apa artinya tentang firman Tuhan begitu. Oke, baik, terima kasih. Begitu beberapa kali bangunkan dia tentang Yesus, tanya tentang Yesus Kristus. Terus begitu membaca buku terusnya. Dan satu ketika pada hari yang matahari terbenam, dan semua dosa yang dia berbuat itu telah ditebuskan, dihapuskan karena Yesus Kristus. Itu begitu jelas dia bisa percaya. Jadi orang ini sebelumnya tidak, tetapi setelah dia percaya Yesus, baru bisa berpikir bahwa pimpinan agama Kristen, Buddha, mereka semua keluar dari penjara, tapi paling panjang
1 tahun kemudian masuk lagi, pasti dia kira beberapa hari kemudian saya keluar dari penjara akan berdosa dan ditangkap lagi. Dia takut begitu. Dan bagaimana caranya saya tidak akan dikembalikan lagi? Bagaimana saya tidak akan berdosa lagi? Dia berpikir. Setelah dia berpikir lama, satu ketika dia sadar, ya dengan kekuatanku diri nggak bisa. Tapi jika ada yang membimbing aku akan menjadi baik kiranya. Jadi jika saya berada di dalam bimbingannya, pasti saya akan dijaga. Dia kiranya begitu. Dan sebelumnya dia tidak sama sekali tahu tentang kehidupan kerohanian. Tetapi jika dia menemukan seseorang yang membimbing dia, memang tidak ada yang kenalan. Dan terus kemudian dia temukan alamat saya di belakang bukuku dan dia menulis surat kepada saya. Pendeta Oksupak yang menghormati, saya adalah seorang yang narapidana tinggal di penjara beberapa tahun dan 2-3 bulan kemudian saya akan keluar. Jika saya keluar akan berdosa lagi, bolehkah Bapak Pendeta bisa bimbing saya, bisa bantu saya? Begitu saya membalas kepadanya, jika Anda keluar dari penjara, datanglah sesuai dengan alamatku. Dan lalu setelah ia terima surat saya dan dia tulis ulang kepada ayahnya, ayah, saya jadwalkan keluar penjara tanggal berapa, bulan berapa, tapi saya takut akan mungkin bisa berdosa lagi, jadi saya akan datang ke pendeta yang bimbing saya duluan, jadi akan datang kampung beberapa saat kemudian. Ayahnya berkata, ya jika itu kamu mau, aku nggak apa-apa, datang kepada pendeta dan belajar daripadanya. Jadi setelah dia keluar dari penjara, langsung dia datang ke gerejaku. Jadi di dalam gereja saya ada ruangan-ruangan yang kosong. Saya kasih 1 kamar kepadanya dan dia tinggal selama setahun. Dan orang ini aku tidak kasih kerja apa-apa, tapi dia membersihkan kamar kecil dan menyapu gereja. Dan dia merasa bahagia karena selama 6 bulan berlalu dia tidak masuk penjara lagi. Itu pun cukup bahagia dia. Dan setelah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan berlalu, sudah jadi setahun. Jika sebelumnya, ya seharusnya bolak-balik penjara beberapa kali lagi. Tetapi dia masih tidak, jadi dia berbahagia. Setelah setahun, saya suruh masuk ke STT, dan dia belajar banyak. Dan begitu dia berbahagia. Setelah lulus STT, dan jadi pendeta. Pada hari dia menjadi pendeta, dan ada seorang gadis di gereja kami, dan kami kenalin kepadanya, dan mereka berdua menikah. Dan mereka hidup dengan berbahagia. Otakku telah disiarkan beberapa negara. Satu ketika saya berjumpa direktur di Rusia, dan ada seorang yang saya kenal orang begini. Bisa enggak kita buat drama tentang dia? Setelah dia dengar ceritanya, dan dia berkata, Pak Pendeta, orang seperti ini, lebih baik kita buat movie daripada drama televisi. Jadi memang saya belum pernah buat movie kan. Jadi tawarin perusahaan movie dan mereka ciptakannya. Jadi semuanya, jika Anda mempunyai pemikiran, dan jika orang pemabuk selalu fokus kepada mabuk, yang main judi selalu fokus kepada main judi, yang cari uang selalu fokus cari uang, seperti kita berpikir begitu. Tapi jika kita mempunyai pemahaman, pikiran, ada banyak macam, dan jika kita menerima dunia, pemahaman, pikiran Tuhan di dalam hati kita, dan kita akan menjadi orang dari Tuhan. Saya masih belum selesai ceritanya. Pendeta Kim Bisong yang tadi, mungkin dia masih ada di tempat ini. Setelah ia menikah, dia hidup sangat-sangat berbahagia sama keluarganya. Dan sekarang dia pimpin gereja besar di kota Gwangju.
Dan sekarang kami utus dia untuk pelayan di Afrika, dan dia sudah menguasai di atas penjara-penjara di Afrika. Dia datang di penjara dan buat belajar Alkitab di situ, dan kepada mereka yang dihukum yang panjang-panjang, dan mengajar Alkitab kepada mereka, dan kepada mereka yang dihukum seumur hidup kayaknya, dan selesai lulus STT dan angkat jadi pendeta. Jadi penjara di Afrika suasananya sudah berubah banyak. Dan para presiden melihat dan dipanggil dan bersama presiden dan didukung olehnya. Dimanapun dia pergi, semua penjara diubah. Jadi semuanya dengan sesi ini, selama Anda hidup kehidupanmu, dan ada pemahaman pikiran yang Anda memiliki. Dan di dalamnya tidak ada yang bisa mempunyai pikiran yang melebihinya. Tetapi jika kita membaca Alkitab, dan seperti yang 2 Raja-Raja pasal 5 yang tadi, Naaman menawan seorang gadis perempuan itu, dan gadis itu dia hidup susah sebagai hamba dari rumahnya penyakit kusta, tidak ada cuti, tidak ada gaji. Hidup dia sedih sekali, ingin ketemu keluarga dan temannya. Tetapi satu ketika, Tuhan mengubahkan hati dia. Pikiran itu apa adalah, ya, tuanku adalah seorang penyakit kusta. Ya, sakit kusta itu, jika ia datang Elisa di Samaria, pasti dia sembuh darinya. Oh iya, benar sekali. Pasti itu maksudnya. Tuhan mengutus aku di tempat ini untuk menyembuhkan penyakit kusta dari Naaman. Sebelumnya, dia tidak sama sekali pernah berpikir hal-hal itu, tapi dapat pikirkan karena dia terhubung dengan hati Tuhan. Ya, benar sekali. Kalau tidak, kenapa saya ditangkap di tempat ini? Kenapa saya harus menjadi hamba tempat ini? Oh, inilah sebabnya Tuhan utus aku. Dia menceritakan kepada istrinya dan kepada Naaman, ya jika tuanku datang ke Samaria dan pergi ke Nabi Allah, kesulitan di rumah ini akan habiskan. Begitu, dia begitu penuh dengan sukacita. Dan satu ketika, beritakan kepada istri Naaman, lalu dengan terus percaya kata gadis itu, dan kemudian dia cari sempat untuk obrol sama suaminya. Duduk samping Naaman makan malam, dan ceritakan kepada gadis itu, apakah Anda pernah dengar tentang Nabi Elisa yang ada di Samaria? Oh iya, apa? Oh ya, saya pernah dengar tentangnya. Di Israel ada Nabi Elisa yang sangat dihormati. Katanya dia mempunyai banyak kuasa. Oh iya, benar. Gadis hamba itu berkata, jika Anda datang di Samaria, datang ke Nabi, pasti dia akan sembuhkan kamu. Oh iya? Setelah dia diberitakan, mungkin Tuhan bantu pengertiannya. Dalam hatinya Naaman, ya kalau begitu Tuhan akan selamatkan aku dari penyakit kusta. Ya, penyakit kusta ini parah, yang kotor, dan tidak senang ini. Jika saya sembuh, betapa berbahagia. Dan semakin banyak berpikir terharu sekali. Lalu, suruh panggil gadis itu. Hei, kamu coba datang ke sini. Ya, seperti coba kamu ceritakan kepada Naaman. Seperti Nabi Elisa. Jadi bagaimana dia? Siapakah dia? Oh iya, Nabi Elisa itu adalah Nabi yang dihormati di Israel. Dan selalu dia berjalan sama Tuhan. Dan dulu dia pernah bangkit yang mati. Dan baginya tidak ada mustahil. Jika Panglima datang, pasti sembuh penyakitnya. Setelah dengar katanya, Tuhan kerja di dalam hati Naaman mungkin. Ya, dia hampir terasa sudah sembuh dan merasa sangat sukacita. Oh ya, jika saya sembuh dari penyakit ini,
Jika saya sembuh, betapa indahnya. Lalu saya bisa pegang tombaknya, pedangnya, dan bisa jaga rajaku. Aku akan ceritakan raja. Lalu dia datang kepada raja. Sang raja ada yang mau sampaikan. Di dalam rumah hambamu ada seorang gadis. Katanya, jika saya datang di Nabi di Samaria, dia akan menyembuhkan penyakitku. Sang raja, tolong izinkan saya bisa berjalan ke Samaria. Apa maksudmu? Apa itu artinya? Apakah kamu cari sempat untuk sembuh dari penyakit kusta? Apa itu benar? Iya, jika itu bisa, betapa indahnya. Langsung aku tulis surat untuk Raja Israel. Bawalah ini dan pergi ke sana dan sembuh cepat. Tidak sama sekali pernah berpikir hal-hal itu, tetapi kepada hamba gadis yang tadi yang percaya Tuhan, olehnya sekeluarga Naaman sudah melepaskan kekhawatiran dan menerima harapan dan iman. Seperti saat ini, banyak orang ikut gereja, tetapi mereka yang tidak menerima pengampunan dosa takut akan neraka. Dan dalam firman Tuhan, dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan diberitahukan cara menerima pengampunan dosa dan terimanya. Seperti Panglima Naaman, dia sembuh dari penyakit kusta dan gembira. Kegembiraan lebih daripada itu. Kayaknya, ya, dosaku telah diampuni. Dosaku sudah diampuni. Aku tidak lagi orang berdosa. Darah Yesus telah mengampuni dosaku. Aku kudus. Tuhan telah membenarkan aku. Itu benar sekali. Sangat-sangat sukacita dia. Saya sudah pernah ceritakan, saya berjumpa Presiden Paraguay. Waktu saya berjumpa dengan Paraguay, ada apa yang saya harus ceritakan? Politik atau ekonomi? Tidak kan? Harus saya ceritakan tentang Yesus. Waktu saya diundang oleh Pak Presiden dan datang ke Paraguay, dan setelah saya diundang oleh Paraguay, setelah turun dari pesawat sudah jauh berbeda. Jadi, penjaga dari istana datang dan suruh semua duduk dan keluarin saya duluan. Dan saya duduk di ruangan VIP dan menunggu. Dan mereka mengurus paspor, imigrasi semua. Dan kemudian penjaga-penjaga menjaga tempat tidur saya dan hotel dan menjaga jalannya. Dan 7 orang ganti-gantian menjaga saya. Nah, seperti diundang presiden begitu. Bukan kita yang menyetir mobil, tetapi depan mobil saya ada yang polisi dan belakangnya juga. Semua bagiannya dibantu. Sebelum berjumpa dengan Pak Presiden, saya telepon ke sekretariat. Berapa lama saya berjumpa dengan Presiden? Katanya 40 menit. Kalau begitu, apa yang saya ceritakan kepadanya? Ekonomi, politik? Tidak. Tetapi tentang pengampunan dosa. Sebab itulah apa yang saya jagonya. Saya sudah pernah banyak kali memberitakan kepada Presiden, para pendeta tentang pengampunan dosa, dan mereka terimanya. Kenapa mereka mau berjumpa dengan saya? Karena saya ceritakan tentang Yesus. Ada yang ikut gereja 30, 40, 50 tahun, tetapi masih orang-orang berdosa. Tetapi setelah mereka menerima pengampunan dosa, Roh Kudus tetap bersama dengannya. Hidup mereka menjadi berubah. Seperti Naaman juga hidup seperti yang kesedihan sebelum gadis berkata tentang Nabi. Oh ya, tuanku adalah penyakit kusta. Jika dia datang ke Samaria berjumpa Nabi Elisa, akan dia sembuh. Ya, inilah sebenarnya aku di sini. Dan setelah dia menerima hati dan sampaikan Naaman, semuanya berubah. Memang kita hidup seperti biasa, tetapi saya membandingkan pikiran saya dan firman Tuhan. Jadi selalu saya mengutamakan firman Tuhan dan aku tidak merencanakan hal demikian.
sebab COVID, setiap tahun kami melayani ibadah Paskah di Stadium Kocok di Korea. Tapi sebab COVID, pemerintah dilarangkan, jadi kita arahkan online. Saat kami melayani di online, tidak hanya melayani dalam bahasa Korea saja, tetapi untuk orang-orang yang asing pun bisa ikut. Begitu kami menerjemahkan Inggris, Cina, Rusia, Espanyol, dan Prancis, termasuk bahasa Korea. Jadi, kami menerjemahkan dalam 6 bahasa dan melayani ibadah Paskah. Yang heran terjadi, dari ibadah Paskah, 2 juta orang ikut hadir. Saya tidak bisa percaya itu. Stadium Kocok itu paling banyak 30-40 ribu orang bisa hadir, tapi 2 juta lebih datang, jadi lebih 100 kali. Dan kali berikutnya, waktu kami memimpin seminar, seperti begitu. Dan yang heran adalah 276 saluran televisi dan radio siarkan khotbah saya di negaranya. Dan sudah banyak orang di dunia mendengar firman Tuhan. Dan itu dihebohkan di Amerika. Di stasiun CTN yang terkenal Kristen, saya sampaikan khotbah selama setahun, dan ada banyak pemirsa ditambahkan. Dan mereka pun berbahagia. Dan hampir semua stasiun siarkan khotbahku. Lalu jumlahnya 655 stasiun siarkan khotbahku. Dan setiap minggu sampai sekarang, 51 lebih stasiun siarkan ibadah minggu yang saya pimpin. Begitu telah dihebohkan begitu cepat. Ini bukan saya bermaksud begitu, tetapi Yesus dan Tuhan kerja di dalam hidup saya. Banyak hamba-hamba Tuhan ada di bumi ini, tetapi mereka yang terus berkata jika kita mengaku dosa, bertobat, menerima pengampunan dosa. Tapi jarang ada yang jelaskan tentang cara bagaimana kita menerima pengampunan dosa. Jadi hampir semua orang Kristen di Korea ini, mereka berkata Yesus mati untuk dia, tapi hidup sebagai orang berdosa. Jika mereka mati sebagai orang berdosa, pasti ke neraka. Tetapi melalui Alkitab saya menemukan cara bagaimana menerima pengampunan dosa, dan itu saya memulai ceritakan, dan semua orang yang dengar ini berubah. Satu ketika saya datang di New York, anakku berkata, jika kita berjalan ke utara 2 jam, ada yang gereja yang kecil, bisa nggak sampaikan firman? Ya udah, bisa. Jadi ke sana saya sampaikan firman selama 2 jam. Dan setelah itu Pak Pendeta menangis. Semuanya, kita semua mengaku kita orang berdosa kan? Katanya. Tapi ternyata dosa kita telah disucikan, terhapuskan. Begitu banyak gereja merencanakan ajak saya dan banyak gereja mau nunggu saya. Setelah seminar ini, habis ibadah minggu, sore hari Minggu, saya berangkat ke Los Angeles, lalu Paraguay, dan kemudian ke Brasil, Argentina, kemudian mampir ke Jerman, dan lalu pulang ke Korea. Jadi semuanya, bagaimanapun orang percaya, tanpa pengampunan dosa itu bukan iman sesungguhnya. Bagaimanapun rajin berdoa dan berusaha, jika tidak menerima pengampunan dosa, tidak masuk ke surga. Untuk menerima pengampunan dosa, harus ada pembaruan dalam diri hatimu. Akan menjadi berbeda dari sebelumnya. Dulu juga saya hidup sangat sedih. Tetapi seperti yang tadi, Pendeta Kim Gi-sung, dia masih muda daripada saya, tetapi saya menghormati dia. Dia menjadi pendeta yang terbaik. Setelah dia menerima pengampunan dosa dan terima Roh Kudus, bukan kita yang berusaha bekerja, tapi ini keinginan, tapi tidak ada kuasanya. Tapi jika Roh Kudus dalam hatiku, kita menerima pengampunan dosa dan juga mempunyai kuasa kemampuan mengalahkan dosa. Jadi lepaskan dosa, seperti nama lepas sakit kusta. Kalau begitu, hidup mereka akan menjadi sangat-sangat berbahagia dan penuh kegembiraan. Penyakit kusta berarti dosa.
sembuh dari penyakit berarti menerima pengampunan dosa. Ini yang ceritakan kepada kita. Naaman itu, untuk dia sembuh dari penyakit, menuju ke Samaria, dan dia kunjungi ke Raja Samaria. Lalu dia terima surat dari Aram, dia terkaget. Apa? Dia meminta aku sembuhkan penyakit kusta dari Panglima Naaman? Bagaimana mungkin itu bisa jadi, kan? Dan bagaimanakah aku bisa sembuhkan penyakit kusta? Ini pasti dia memasalahkan ini dan mau buat perang sama kita. Begitu raja berpikir dan dia menggoyahkan pakaiannya karena marah-marah. Dan ini dihebohkan sampai ke Nabi Elisa. Dan Nabi berkata, dan suruh orang itu datang kepadaku. Dan jadi raja suruh Panglima Naaman pergi ke tempatnya Elisa. Dan Elisa tidak sama sekali keluar dari rumahnya, tapi mengutus utusannya suruh ke Sungai Yordan dan mandi di Sungai Yordan. Oh, Anda sakit kusta, si Naaman kan? Ayo, katanya mandi 7 kali di Sungai Yordan. Udah, dia pulang. Jadi, Panglima marah sekali. Dia kira orang ini akan keluar dan meletakkan tangan di atas penyakitku dan berdoa dengan gerak-gerakan. Ya, sungai Abana dan Parapara lebih bersih dari Yordan. Aku akan mandi di situ. Dia marah mau pulang. Kalau begitu gimana? Dia akan tidak sembuh kan? Dan akan menjadi masalah kepada Kades juga. Lalu pegawainya berkata, ya Bapakku, jika Nabi berkata hal yang besar kamu kasih kerjakan kan? Tapi apa? Kita butuh uang atau tenaga? Mandi 7 kali di Sungai Yordan itu nggak apa-apa kan? Ayo coba ke situ. Jadi pegawainya berkata, ini kelihatannya baik. Lalu dia ikut ke Yordan. Dan di sana dia lepaskan baju dan masuk ke Sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali kan? Apakah aku sembuh? Oh, masih belum. Dan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Setelah ke-7 kali dia masuk ke dalam sungai, jika dia keluar, jika dia tidak sembuh, malu kan? Dan saat keluar dia tanya, apa saya sembuh? Oh iya, Anda sembuh, Anda sembuh. Benar? Setelah dia lihat diri, sudah menjadi tahir sekali. Lalu dia datang kepada Elisa dan beri terima kasih dan pulang. Setelah waktu dia pulang dengan kereta dan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Dan saat kereta tiba di rumahnya, dia turun cepat. Iya sayang, saya sudah sembuh. Coba lihat sini, saya sudah sembuh semua. Dia nangis dan dia senyum. Dan kekhawatiran selesai di rumahnya. Dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Pendeta Kim Ki-song yang tadi, dia sudah menjadi pendeta yang terbaik di misi kami. Selalu dia diundang ke luar negeri. Akhir ini dia pimpin seminar yang besar di kota Gwangju. Dan dia bangun gereja yang besar di sana. Dan kemudian membangun bangunan-bangunan yang sampingnya. Dan dia pasti ada di sini. Sepertinya, walaupun orang-orang ikut gereja, tetapi Tuhan Yesus datang di bumi untuk dosa kita. Tetapi gadis itu datang di rumahnya Naaman, jika dia tidak berkata tentang penyembuhan oleh Nabi, dia akan hidup dengan kesedihan. Setelah dia sembuh dari penyakit, lalu datang di gadis itu, kamu mulai hari ini jadi anakku. Kamu tidak lagi hamba. Begitu menjadi bersahabat. Jadi semuanya, pikiran kita, bagaimanapun kelihatannya baik, tetapi tidak melebihi dari pembatasan kita,
fokus hubungan, makanan, dan perasaan, itu di bawahnya kita putar-putarin. Tapi jika kita percaya iman sesungguhnya tentang Yesus Kristus dan menerima firman Tuhan, dan pembatasan pemahaman kita berubah sebagai dimensinya Tuhan. Waktu itu, firman Tuhan yang bosan menjadi menarik sekali. Oh, ini artinya ini. Seperti yang tadi, cerita yang itu kelihatannya bukan apa-apa. Tetapi apa itu ceritanya? Intinya apa? Gadis itu masuk dan antarin Naaman sampai ke Elisa biar dia sembuh dari penyakit. Jika kita berkata hal ini apa yang pendeta berkata. Hubungkan jemaat dengan Yesus Kristus dan antarin dia menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus dan menjadi satu dengan Yesus. Inilah pekerjaan dari gembala dan pendeta. Jadi, saya untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Dan apa yang saya temukan di dalam Alkitab adalah bagaimana dosa kita dihapuskan. Itu saja yang saya mengeluarkan di dalam kitab dan meneliti. Lalu yang paling menarik adalah di dalam bumi ini untuk menerima berkat harus bekerja yang baik, tidak boleh berdosa, harus membantu orang lain, ya kan? Tetapi Alkitab tidak ceritakan begitu. Untuk menerima berkat harus sehati sama Tuhan Yesus. Sudah bisa paham? Nah, jadi gadis itu sungguh percaya Elisa bisa sembuhkan penyakit kusta. Tetapi istri Naaman atau Naaman sendiri pun tidak percaya awalnya. Tetapi gadis itu dengan dialog, sebab istri Naaman masih belum pernah berjumpa dengan Elisa, jadi tidak tahu dia. Dan Naaman pun masih belum tahu dia. Tapi apa yang gadis tahu memberitakan kepadanya, orang ini sembuhkan orang yang sakit, membangkit yang mati, pasti sembuhkan penyakitmu juga. Jadi, penyakit kusta ini di dalam hatinya gadis ini. Jika ini ditemukan oleh Elisa, pasti akan sembuh kiranya. Tetapi Naaman sama istrinya tidak memiliki hati demikian. Tapi hati gadis ini sudah memiliki hati bahwa jika berjumpa dengan Nabi akan sembuh. Setelah dia berbicara kepadanya, memang gadis ini tahu Nabi Elisa lebih daripada Naaman atau istrinya. Jadi siapa akan akhirnya menang ceritanya? Ya, gadis hamba itu akan menang, ya kan? Naaman hanya dengar dan terima sudah cukup. Jadi, kata gadis itu yang benar, jadi dipimpin oleh hatinya dan katanya, dan ceritakan sampai rajanya dan sampai ke Samaria. Dan seperti Naaman, sebelumnya, dia hanya mempunyai sakit kusta, tapi setelah dia menerima penyembuhan dan penuh dengan sukacita. Dan kenapa hal ini mungkin terjadi kepada Naaman? Karena dia hanya dengar kata gadis yang sudah tahu caranya. Nah, jangan omong kosong. Ya, di negara kita pun juga ada banyak dokter tidak akan mengobati saya. Itu tidak akan mungkin bisa kepada Nabi juga. Kalau begitu, sudah selesai. Tetapi, setelah Naaman memperhatikan kata gadis itu, mempunyai harapan bisa sembuh, dan begitu menjadi satu hati, ini caranya iman masuk ke dalamnya. Jadi, sebab pikiran Tuhan sudah beda dari pikiran kita, jadi kita harus mengosongkan pemahaman diri dan menerima firman Tuhan. Inilah caranya gampang sekali kita menerima iman. Tetapi terhadap firman Tuhan, jika kita mau mencocokkan dengan pikiran kita, itu tidak akan mungkin bisa. Sebab itu susah kehidupan rohani. Jika ini agak sulit mengerti, tetapi jika ini firman Tuhan, itu yang kebenaran. Jika kita mempunyai iman begitu, Tuhan akan kerja sedemikian. Saya juga mengalami hal-hal ini banyak sekali. Waktu saya masih sakit, atau saya merasa sulit, atau penderita, setiap kali itu Tuhan sungguh-sungguh membantu dan kerja untukku. Jadi sampai sekarang ini, apa yang saya kerjakan bukan yang saya kerja, tapi Tuhan yang ada di dalam hatiku selalu memberi hati yang baru. Dan jika saya membaca Alkitab dengan hati Tuhan,
Sangat menarik dan bisa dipercaya, dan terkadang kelihatannya mustahil, tetapi dengan harapan Tuhan dan berdoa, dan sungguh Tuhan kerja di dalam aku dan mengalaminya. Satu ketika saya telepon ke Filipina kepada misioneri Nam Geng Hyun. Halo, saya telepon. Anaknya angkat telepon. Ya, di mana ayahmu? Nanti dia. Katanya, ayahku dirawat rumah sakit. Ada apa? Katanya, kena demam berdarah. Di negara-negara di Asia Tenggara, ada penyakit yang parah, demam berdarah. Dan misioneri Nam Geng Hyun, dia masuk ke penghutanan untuk beritakan Injil. Setelah pulang, wajahnya, tubuhnya menjadi hitam. Jadi orang-orang Filipina berkata, wah, Pak Pendeta sudah menjadi warna sama dengan aku. Tapi tiba-tiba dia dirawat rumah sakit. Jadi parah sekali. Dan mau mati dia. Dokter berkata dalam bahasa Filipina dengan Tagalog, orang Korea ini akan mati sore ini. Karena dia kira orang Korea ini nggak bisa ngerti bahasanya. Dan dia tidak bisa omong apa-apa, hanya cuma dengar saja. Nah, waktu saya telepon, istri dapat telepon, lalu saya bilang, halo, dan istrinya kenal suaraku. Tiba-tiba dia menangis. Ya, Pak Pendeta, apa yang kami harus melakukan? Pak Pendeta, apa yang harus kita melakukan? Dia menangis parah. Saya suruh dia, jangan menangis. Kenapa menangis? Apakah kamu mau mengatakan hal-hal yang sungguh mau menangis? Suamimu tidak akan mati. Sudah dalam hatinya, mati dia. Dan dokter pun berkata, sore ini dia akan mati. Lalu saya berkata, Bu, siapakah mengutus pendeta Nam ke Filipina? Misi Kabar Baik atau pendeta Oksupa? Ya, Tuhan. Ya, pasti Tuhan mengutus dia. Oh iya, benar. Tuhan yang mengutus dia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Saat dia memberitakan Injil di Filipina, tugasnya masih belum selesai. Ini baru awal mula. Sebelum selesai, Tuhan tidak akan pulangkan dia. Jangan khawatir. Oh iya, benarkah? Apa maksudmu benarkah? Jangan berpikir begitu. Suamimu akan hidup. Lalu kita putuskan telepon. Lalu istri pendetanya datang kepada suami dan berkata, Pak Pendeta baru saja telepon, katanya kamu akan hidup. Semuanya anggap orang ini hampir mati karena demam berdarah telah parah. Ini apa yang saya mengalami banyak sekali. Tuhan bekerja di dalam aku dan jemaat-jemaatku sudah melihat merasakannya. Jadi, khotbah yang saya ceritakan, ini bukan saya cerita sendiri, tapi firman Tuhan. Jika Tuhan mengampuni dosa kita, benar sekali kita diampuni dosanya. Lalu, tidak boleh kita mencampurkan pikiran diri, menghapuskan semua dosamu, pikiranmu, dan terima apa yang kata Tuhan. Itulah percaya Tuhan. Kita Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24 bilang apa? Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, dibenarkan berarti kita punya dosa atau tidak? Apa? Kita tidak punya dosa lagi. Kamu tidak punya dosa, kamu orang benar. Ini apa yang Tuhan berfirman dan kita dibenarkan. Tuhan berkata kamu tidak punya dosa, dosamu telah diampuni oleh darah Yesus. Kamu tidak lagi orang berdosa, kamu orang benar. Ini apa yang Tuhan berkata. Benar kan? Jika kita percaya ini, sulit enggak? Iya, percaya ini agak susah. Jika kita jatuh ke dalam pemahaman diri, jadi sulit. Jika Tuhan membenarkan, benar kita dibenarkan. Ini bagaimana cara percaya? Ini mudah sekali. Kalau begitu, mulai saat itu, hati Tuhan datang kepadaku dan Roh Kudus masuk ke dalamku dan hidup. Tadi pendeta Kim Gi-sung sudah menjadi pendeta yang terbaik di seluruh dunia. Dia menjadi bagus, lebih muda daripada saya dan junior dari saya, dan juga dulu narapidana, tetapi di pendeta yang saya menghormati. Tuhan kerja di dalam dia, dan dia sudah beda dari sebelumnya.
Jika Tuhan tidak ada, dia bolak-balik penjara dan selesai hidupnya. Tetapi Tuhan pegang dia dan dia pimpin oleh firman Tuhan itu saja. Dan sekarang kita mempunyai pikiran bahwa kita orang berdosa. Tetapi pemahaman kita adalah orang berdosa. Tapi apa kitab suci berkata? Berkata kita orang berdosa atau disucikan? Apa? Dengan suara besar coba jawab. Benar sekali Tuhan membenarkan kita. Benar. Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah dibenarkan berarti tidak punya dosa lagi. Jadi Tuhan berkata kita tidak punya dosa. Telah membenarkan kita. Jika Anda mau percaya, percayalah. Jika Anda tidak mau percaya, anggaplah dia orang berdosa yang menolak kehendak Tuhan. Dan jika kamu percaya, percayalah dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Ini bagaimana kita percaya Yesus. Amin. Tahun 1962, Oktober tanggal 7, dulu saya membenci dan berbohong, mencuri, kentang, apel, dan gandum-gandum. Begitu mempunyai banyak dosa, pasti saya ke neraka kiranya. Tetapi oleh penebusan dalam Yesus Kristus, aku telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Yesus mati untukku dan menebus aku dari dosa. Tuhan membenarkan aku. Jika Tuhan membenarkan, aku telah dibenarkan. Mau dengar kata siapa? Kata iblis atau kata Tuhan? Tuhan membenarkan Anda. Benar sekali Alkitab berkata. Amin. Amin. Kitab Roma pasal 4 ada firman Tuhan yang penting ini. Pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Setelah dia bangkit, suruh lihat tangan ini, lambung ini karena paku dosamu. Mahkota duri, ditusuk lambung. Ini semuanya saya menerima hukuman karena dosamu. Inilah buktinya. Jadi dosamu telah diampuni. Kamu orang benar. Amin. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tuhan Yesus telah membenarkan kita. Benar ya kan? Kalau gitu kita orang berdosa atau orang benar. Saat ini banyak orang ikut gereja, banyak yang berkata orang berdosa. Mereka semua tidak percaya Yesus telah mengampuni dosa mereka. Jadi mereka lah akan dikutuk oleh Tuhan. Kita tidak boleh berkata begini. Memang kita berdosa, tapi Yesus telah mengampuni semua dosa kita dengan kematiannya. Jadi kita dibenarkan. Inilah hati orang yang percaya Yesus. Jadi semuanya, jika Anda pulang ke rumah masing-masing, apakah mau mengaku dosa dengan berkata aku orang berdosa? Kalau begitu Tuhan akan menyesal. Darah Yesus ditumpah di atas kayu salib, tapi masih berkata orang berdosa. Berarti sia-sialah kematian Yesus. Inilah menghina Yesus. Tidak, kita berdosa banyak. Tetapi dengan kematian Yesus atas kayu salib, telah dibenarkan. Aku orang benar. Tuhan membenarkan aku. Ini bagaimana cara sungguh kita percaya Tuhan Yesus. Amin. Para penghadir dikasih Tuhan, sesi ini Anda dengar firman Tuhan ini. Jika Anda percaya dosamu telah diampuni, percaya jika Anda dibenarkan, mulai saat ini Roh Kudus akan kerja di dalammu. Bukan pikiran diri, tapi Roh Kudus akan pimpin kita. Dan terus kita baca Alkitab dan dengar firman, iman kita akan berkembang. Lalu kuasa Tuhan datang kepada kita seperti Yesus. Pendeta Nam Kyung Hyun, sekarang dia sehat sekali. Dan istrinya setelah dia putuskan telepon dan ceritakan hal ini kepada suaminya. Walaupun pendeta Nam tidak bisa omong, tapi bisa dengar. Karena fungsi yang terakhir hidup adalah dengar untuk menerima pengampunan dosa. Sayang, pendeta Oksupak telepon, katanya Anda tidak mati. Tuhanlah yang mengutus Anda, dan sebelum selesai tugas di sini, Tuhan tidak akan panggil Anda. Kamu akan kerja terus. Setelah dia dengar suaranya,
Oh iya, benar sekali. Tuhan utus saya ke sini. Kalau gitu Tuhan tidak akan pulangkan saya. Dan esok harinya dia keluar dari rumah sakit dan begitu sehat dia memberitakan Injil. Bagus sekali di Filipina. Ada banyak cerita seperti ini di dalam misi kami. Banyak sekali. Setelah saya menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus, selalu Yesus bersama dengan aku. Tidak saya berbuat hal-hal baik, tetapi Tuhan membuka jalan untuk saya memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Banyak orang-orang nggak tahu tentang ini, kiranya aku orang sesat. Mereka tidak tahu tentang saya, tapi ceritanya banyak bohong, yaitu berkata aku tidak berdoa, begitu. Kenapa begini? Aku tidak tahu. Sungguh, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan Injil. Injil itu adalah oleh darah Yesus kita menerima pengampunan dosa. Saat Yesus mati atas kayu salib, ia telah mati untuk dosa kita. Benar sekali, dosa kita telah dihapuskan. Amin. Jika kita berkata kita orang berdosa, itu menghina kematian Yesus. Sampai sekarang jika Anda mengaku orang berdosa, tapi tidak lagi. Tuhan membenarkan kita. Tuhan tidak akan mengingat dosa kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Seperti pengampunan dosa di Perjanjian Lama, dosaku telah diampuni. Percaya begitu. Kalau begitu, Roh Kudus akan masuk ke dalammu dan kerja di dalammu. Jika kamu berdoa, Tuhan akan dengar dan memberikan kegembiraan dan kekuatan baru. Jadi, saya berjalan-jalan di sedunia dan beritakan Injil ini. Para peserta kekasih Tuhan, mari kita memandang Yesus. Dia telah menumpah darah untuk kita, dan kematian di atas kayu salib bukan sia-sia, dan menerima hukuman karena dosa kita dan mengakhirinya. Jadi kita telah dikuduskan. Dan semoga Anda percaya dan sisa hidupmu tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan ditipu oleh iblis. Dan gembiralah dengan sukacitalah karena Yesus telah mengampuni dosamu. Semoga Anda hidup dengan berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap terima kasih. Seperti gadis di rumahnya Naaman, dia adalah hanya seorang yang hidup dengan kesedihan, tetapi hanya firman Tuhan masuk ke dalam hatinya, panglima ini, jika dia datang di Samaria akan sembuh. Ini apa yang dia terima hati dari Tuhan dan antarin katanya, dan pendamaian sesungguhnya datang di keluarganya dan berlimpah berkatnya. Hari ini juga, biarlah kami tidak berkata tentang pikiran diri, tapi belajar firman-Mu, dan biarlah kami bisa menjadi hamba-Mu yang memberitakan Injil, seperti Tuhan yang menyembuhkan Naaman. Kami percaya Engkau menyelamatkan kami dari dosa, dan kami percaya dosa kami telah ditebuskan dan diampuni, dan dengan kegembiraan kami melayani-Mu Tuhan, dan menjadi seiman dengan Tuhan, dan Engkau akan memimpin hidup dan keluarga kami. Dan kami percaya Engkau akan memimpin kami ke jalan berkat. Sekarang semua yang kumpul tempat ini, kami semua yakin bahwa kami telah dibenarkan menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus, dan sisa hidup kami akan bersama denganmu, dan Engkau akan berlimpah-limpah memberkati kepada kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.